anak-anak, bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Baik, selanjutnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, Ibu akan mereview terlebih dahulu tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Kalian sudah paham semua kan? Apa itu ibadah haji, apa itu ibadah umroh, syarat haji, syarat umroh, dan apa saja sih larangan-larangan ketika haji dan ketika umroh. Untuk selanjutnya, pada bab ini Ibu akan membahas tentang makanan dan minuman halal dan haram. Di materi makanan dan minuman halal haram ini, Ibu akan membahas pengertian makanan, minuman halal dan haram, jenis-jenisnya, apa saja sih jenis-jenis makanan, minuman halal dan haram, kemudian ada manfaat. Apa sih manfaat untuk tubuh kita jika kita makan dan minum yang halal? Kemudian ada akibat. Akibatnya apa sih buat kesehatan kita jika kita makan dan minum yang haram? Baik, yang pertama ada pengertian makanan yang halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan yang diperbolehkan dimakan menurut ketentuan syariat Islam, baik itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, serta binatang. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullahal-ladzi antum bihi mu'minun. Nah, dari Quran di atas ada dua poin yang penting. Ada halalan thayyiban, halal dan thayyib. Halal di sini diperbolehkan oleh syara. Nah, ada tiga hal yang penting. Halal dalam prosesnya, halal dalam mendapatkannya, dan halal karena zatnya. Yang pertama, halal mendapatkannya. Nah, mendapatkannya itu kita dari mana? Di sini kita tidak boleh mendapatkan dari yang mencuri. Kemudian dari prosesnya. Prosesnya itu seperti contohnya menyembelih. Nah, menyembelihnya ini harus dengan ketentuan agama Islam dengan membaca basmalah. Nah, yang ketiga ini ada zatnya. Zatnya ini harus bahan dari bahan yang halal, tidak mengandung zat-zat yang diharamkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada thayyib. Apa sih thayyib itu? Thayyib itu yang bergizi, yang sehat bagi tubuh kita, yang tidak mengandung formalin. Kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis makanan yang halal. Apa saja sih jenis-jenisnya? Ada 5. Yang pertama, semua makanan yang baik, yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang kedua itu ada binatang ternak seperti ayam, kambing, dan sapi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada binatang yang hidup di laut. Jadi, binatang yang semua hidup di laut itu halal untuk dimakan. Kemudian yang keempat itu, ada semua makanan tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan akal kita. Yang kelima, sebangsa belalang. Nah, dia juga halal dimakan. Bahkan, bangkainya pun boleh dimakan, walaupun tanpa disembelih. Anak-anak, selanjutnya itu ada manfaat. Apa saja sih manfaat dari kita memakan makanan yang halal? Yang pertama itu ada terjaga kesehatan. Jadi kesehatan kita tuh terjaga, jauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Yang kedua, ada mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga, ada rezeki yang diperoleh kita itu akan membawa berkah. Nah, yang keempat, ada membawa ketenangan hidup. Dan yang terakhir, memperoleh akhlakul karimah karena kita tuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada makanan dan minuman haram. Kalian pasti sudah tahu kan, yang namanya haram itu pasti dilarang. Jadi makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan pasti akan berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Tapi jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, itu kita mendapatkan pahala. Kemudian ada jenis makanan dan minuman yang haram. Jika kalian masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan, tetapi kalian masih memakannya,
maka hidup kalian tidak akan berkah dan membuat penyakit di badan. Secara garis besar, haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada haram lizatihi, sesuai dengan zatnya. Yang kedua, ada haram ligoirihi, faktor eksternal. Nah, ada apa aja di haram lizatihi ini? Seperti daging babi, daging anjing, darah, homer, kemudian ada semua jenis burung yang bercakar, dan semua binatang buas yang bertaring. Selanjutnya itu ada akibat dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, akibatnya itu apa aja? Dia bisa merusak jiwa seperti cenderung sendiri, menyendiri, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa, dan semangat kerja akan berkurang. Anak-anak, ibu sudah menjelaskan semuanya. Sekarang ibu minta kalian membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Setiap kelompok akan menulis pertanyaan. Jika sudah semua, maka kalian tukar ke kelompok lain. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, sudah semuanya anak-anak? Sekarang perwakilan kelompok akan menjawab, maju dan menjawab pertanyaannya. Ya, baik, sudah bagus semuanya ya anak-anak. Sekarang buka buku paket kalian halaman 187 sampai 189. Itu dikerjakan ya, nanti akan dikumpulkan minggu depan. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.